Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita mau bikin gulai baga. Gulai baga itu kalau di Sumatera itu ada di Sumatera Barat atau di pesisir Bengkulu. Saya tidak tahu apakah ada juga di Bengkulu, di Jambi atau di daerah Riau. Jadi intinya ini gulai baga itu mirip ya bumbunya dengan bumbu rendang, cuma tidak pakai santan. Ya mungkin bumbunya beda-beda dikit lah. Bumbunya cukup cukup kuat dan terasa. Nanti kita lihat aja dan kita coba nikmati seperti apa rasanya. Silakan untuk bagi teman-teman yang mau nyoba, kita akan sajikan secara lengkap. Kita ambil dagingnya. Nah, untuk gulai baga ini dagingnya yang paling cocok itu adalah daging tetelan. Jadi jangan gunakan daging yang murni ya, tanpa lemak. Kebetulan ini ada kita punya tulang iga hasil dari kemarin kurban, hari raya kurban masih ada. Nah, kita gunakan untuk bikin gulai baga. Jadi teman-teman, bumbu untuk gulai baga ini atau gulai bagar mulai dari bawang putih, kemudian daun jeruk, kemudian serai, kemudian cabai giling, kemudian laos atau lengkuas, jahe. Nah, jahenya ini digiling halus, sementara laosnya dikeprek aja. Cabai rawit itu bikin rasa lebih segar ya. Nah, cabai rawitnya tidak digiling teman-teman, cuma dicemplungin aja, nggak usah dikeprek juga, cemplungin aja untuk dapat rasanya. Kemudian ketumbar kira-kira 3 sendok, kemiri, ini kemiri, kemudian biji pala. Nah, ini biji pala yang udah diolah ini, kayu kulit manis, cengkeh berapa biji, ini 5 biji, kapulaga 5 biji, kemudian ini yang bentuk bintang ini 2 biji. Nah, yang terakhir adalah bubuk jinten secukupnya nanti ya. Nah, bumbu yang berikutnya, nah ini jangan lupa daun kunyit. Nah, daun kunyit ini diiris-iris halus teman-teman. Dagingnya setelah cuci bersih, kita rebus pakai panci yang cukup dalam ini. Dagingnya kita rebus sampai empuk. Gunakan metode 7 menit, dipanasin, didiamin 30 menit, panasin lagi 5 menit. Jadi totalnya cuma 12 menit. Setelah mendidih, ada buih-buih yang hitam itu sebaiknya dibuang. Nah, gunanya supaya nanti kuah gulai baganya sudah jadi jernih, nggak keruh gitu ya. Cukup banyak juga ya, mungkin ada juga kotorannya yang belum terbuang semua ketika kita mencuci. Jadi daun kunyitnya kita iris-iris halus teman-teman. Iris-iris halus. Wah, ini pisaunya tajam, mantap nih. Yang tadi kurang tajam. Laosnya dibelah teman-teman, sebelum dipotong, sebelum di
Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan teman-teman. Ketumbar, jinten. Nah, yang ini tidak dihaluskan ya. Beberapa jenis bumbu nggak dihaluskan, tinggal dimasukin ke masakan, ke gulai. Nah, ini bawang putih, jahe, bawang merah, sama daun ini tadi sebagian kita masukin ya. Daun jeruk kita masukin sedikit sebagian. Nah, ini daun kunyit, daun jeruk, serai, dan laos. Semua dimasukkan ke masakan. Mungkin ada urutan-urutan yang penting kelihatan ketika setelah dimasak. Nah, setelah dagingnya empuk teman-teman, kita mulai untuk menggongseng bumbu terlebih dulu. Bumbunya kita gongseng saja, nggak usah pakai minyak, tapi ini option saja ya, boleh juga pakai minyak, cuma kebetulan kita nggak pakai minyak untuk mengurangi minyak ya. Nah, tujuannya ini gongseng ini supaya bumbunya matang ya. Jadi kalau bumbu mentah itu kan ada rasa langu gitu ya. Nah, kalau dimasak dulu ini airnya berkurang, kering, lalu aroma langunya juga hilang. Masukin itu tadi bumbu sudah dihaluskan. Berikutnya cabai giling, pakai api kecil teman-teman ya. Laos, daun jeruk, serai, kita panasin sampai wangi ya. Nah, ini tadi kelupaan teman-teman, pasti udah tahu ya daun apa itu daun salam ya. Daun salam nggak ditambah juga nggak apa-apa, tapi ada aroma yang khas kalau dari daun salam. Nah, ini daun kunyitnya kita masukkan belakangan kalau udah mau matang. Nah, bumbunya ini teman-teman, bumbunya ini kira-kira sudah matang ini ya, udah cukup dipanasin. Nah, kita tahu dari warnanya sudah berubah, sudah agak lebih gelap ya dibanding yang pertama kali tadi. Nah, setelah ini kita siap masukkan kaldu, masukin ke kaldu ya, ke tempat daging tadi. Maaf teman-teman, tadi kita ganti pancinya ya, kita ganti ke wajan, ke kuali, supaya lebih ini ya, lebih gampang aduknya. Karena udah mendidih, kita tambahkan bumbu yang belum tadi. Ini ketumbar sama jinten. Terus berikutnya ini cabai rawit, pala ya, yang lain-lain dan teman-temannya masukin. Nanti kita koreksi rasa ya teman-teman, apa masih ada bumbu yang kurang. Terakhir kita tambahkan garam dan sedikit penyedap rasa. Biasanya kita gunakan penyedap rasa Ajinomoto ya, jangan gunakan Masako atau yang sejenisnya itu. Jadi gunakan yang sejenis Ajinomoto, bisa sasa atau lain-lain. Ada lagi teman-teman, ini jangan lupa nih asam kandis 2
buat satu 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 kelopak, satu kelopak. Terakhir daun kunyit. Nah, ini penyedap rasa. Nah, tinggal kita kecilkan apinya. Matang, dah siap disantap dengan nasi panas-panas. Gulai baganya sudah matang, teman-teman. Kita siap sajikan dan dimakan untuk makan siang. Wow. Nah, sekarang kita nikmati gulai baga khas Pariaman. Nah, sekarang kita nikmati gulai baga khas Pariaman. Maaf pakai tangan. Ya, kita coba dulu ya, teman-teman. Wah, dagingnya sudah cukup lembut, berarti sudah cukup matang. Ini. Enak. Sekarang kita coba kuahnya. Sepertinya kurang pedas, teman-teman. Harus ditambah cabai. Tapi bumbunya sudah terasa. Manis. Atas coba. Entar. Wow. Mantap. Wow. Mantap. Tambah kuah.
Habis guys. Habis guys. Nah, habis. Pedes. Cuma garamnya tinggal tambah dikit lagi. Mantap dah, bumbunya terasa, daun kunyitnya terasa. Apalagi orang Padang ya, pasti suka. Kalau mau tak kirimin. Tak kirimin. Kalau mau ya komen ya, tak kirimin. Sampelnya 2 potong. Makasih guys. Nambah nasi guys. Dah. Nah, baganya juga nambah. Nambah kuah. Kuahnya. Ini guys. Masih habis guys. Tinggal dagingnya. Nah, ini potongan paling gede guys. Ah. Wow, mantap ini. Coba guys.